Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our video. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang akan mempresentasikan terkait implementasi e-procurement di Indonesia dalam pemenuhan informasi masyarakat mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Baik, di sini saya Puput Novela dengan NIM 1909-1020-1029 akan menjelaskan mengenai latar belakang implementasi e-procurement di Indonesia dalam pemenuhan informasi masyarakat mengenai pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa dalam sebuah negara memang sangat diperlukan, tidak menutup kemungkinan juga terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam peraturan pemerintah negara Indonesia pun juga sudah tercantum pada pasal 4 nomor 16 tahun 2018 mengenai tujuan terbentuknya pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Yang kedua, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian. Yang keempat, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Yang kelima, mendorong pemerataan ekonomi dan pengadaan berkelanjutan. Seiring perkembangan zaman, sebuah negara atau pemerintah juga harus melakukan inovasi. Dalam melakukan inovasi ini, pemerintah juga lebih mengedepankan pada perkembangan zaman, di mana di zaman yang modern seperti ini senantiasa memberikan perkembangan juga terhadap sistem informasi, terutamanya dalam hal sistem informasi manajemen pengadaan barang dan jasa. Kemajuan teknologi informasi telah merevolusi dunia pengadaan barang dan jasa, salah satunya yaitu dengan launchingnya e-procurement. E-procurement atau pengadaan secara elektronik menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan daya saing di masa yang akan datang. Mau tidak mau, para penyedia barang atau jasa turut serta meningkatkan kualitasnya sesuai dengan perkembangan dunia teknologi. E-procurement yang merupakan salah satu produk e-government merupakan terobosan yang baik dalam mencapai tegaknya penyelenggaraan tatanan good governance, yakni menjunjung nilai transparan dan akuntabel dalam hal penyediaan barang dan jasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Itu pembahasan dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Yudhita Putra, NIM 19091020130 dari kelas Sistem Informasi Manajemen B1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari e-procurement itu sendiri. E-procurement itu merupakan sebuah istilah dari pengadaan dalam kurung. E-procurement terdiri dari dua kata elektronik, yaitu elektronik sendiri dan procurement itu. Jadi e-procurement adalah aplikasi perangkat lunak berbasis internet yang dirancang khusus untuk memfasilitasi proses perolehan barang atau jasa oleh organisasi komersil atau pemerintah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Saya Salsa Ridva Arahman dengan NIM 190910201136. Setelah kalian mengetahui apa itu pengertian dari e-procurement, di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis dari e-procurement itu. Sistem e-procurement di dalam dunia penyediaan barang dan jasa telah dikembangkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah e-tendering. E-tendering adalah cara atau metode pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh penyedia yang telah terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE. Dan dengan cara sistem akan menjadwalkan proyek pekerjaan dan kemudian penyedia dapat menyampaikan satu kali penawarannya dalam waktu yang telah ditentukan. Dan jenis yang kedua adalah e-katalog atau katalog elektronik. Katalog elektronik
adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar jenis, spesifikasi teknik, dan harga barang tertentu, dan penyedia barang dan jasa pemerintah. Sedangkan di dalam prosesnya lebih dikenal dengan e-purchasing atau tata cara pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari adanya e-procurement. Dari penerapan e-procurement telah menunjukkan bahwa suatu teknologi dapat memberikan kontribusinya untuk mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang mungkin sulit untuk dicapai. Adapun beberapa manfaat e-procurement menurut Widogiri tahun 2009, yang pertama, e-procurement dapat memperluas akses pasar dan membantu untuk menciptakan persaingan yang sehat. Yang kedua, e-procurement dapat memberikan kenyamanan dan rasa aman. Rasa aman muncul sebab dalam proses pengadaan ditentukan secara elektronik, di mana telah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, pemenang adalah penyedia barang atau jasa yang telah mengikuti kompetisi secara adil dan transparan. Yang ketiga, e-procurement dapat berperan dalam mengubah sikap pelaku usaha untuk terus meningkatkan kompetensinya. Yang keempat, e-procurement telah memberikan manfaat lain di luar yang telah diperkirakan, seperti pengadaan barang yang dimulai dari pengumuman hingga penetapan pemenang telah tercatat dalam suatu sistem. Yang kelima, dapat digunakan sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ditinjau dari beberapa kategori. Serta e-procurement juga digunakan untuk meningkatkan perhatian terhadap fasilitas teknologi. Yang keenam, e-procurement dapat mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk lebih mengenal dan memahami teknologi informasi. Manfaat lain dari penerapan e-procurement. 1. Dapat dijadikan solusi untuk mencegah dan meminimalisir adanya fraud tindakan korupsi. Dengan adanya e-procurement, kontak langsung antara penyedia barang atau jasa dengan panitia pengadaan semakin kecil. Selain itu, semua peserta dapat saling mengawasi, sehingga fraud tindakan korupsi dapat dicegah dan diminimalisir. 2. Dalam pelaksanaannya, dapat mempermudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. Dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengadaan elektronik, dapat mempermudah pemerintah untuk melakukan segala aktivitas pengadaan, sekaligus mempermudah untuk melakukan pertanggungjawaban keuangan. 3. Tercapainya mutu produk yang didapatkan sesuai dengan spesifikasi. Harapan tersebut sesuai dengan tujuan pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. 4. Mereduksi tenaga SDM serta mengubah rutinitas pembelian. E-procurement mengubah pola pelaksanaan yang sebelumnya manual menjadi sistem elektronik yang sistematik, sehingga dapat mereduksi atau mengurangi tenaga SDM serta mengubah rutinitas pembelian. Ada beberapa risiko yang ditimbulkan dari adanya pengadaan elektronik oleh pemerintah Indonesia, di mana pengadaan elektronik ini juga menimbulkan risiko-risiko yang lebih menekankan kepada segi teknis ataupun dalam segi teknologi informasi. Jadi penggunaan teknologi informasi ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar pada timbulnya risiko-risiko dari pengadaan secara elektronik. Di mana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga pernah meneliti bahwasanya ada 3 risiko utama yang timbul dari adanya pengadaan secara elektronik tersebut. Di antaranya adalah pengguna tidak bisa menerima notifikasi permintaan barang telah berhasil dibuat. Dan kedua, adanya laporan permintaan barang tidak dapat diunggah. Dan ketiga, adanya permintaan barang atau jasa tidak dapat ditindaklanjuti. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya risiko-risiko yang timbul dari adanya pengadaan secara elektronik itu adalah lebih menekankan kepada segi teknis ataupun segi teknologi. Di sini saya Abdurrahman Wahid dengan NIM
NIM 1070 akan menjelaskan tantangan dan solusi atas permasalahan e-program yang terjadi di Indonesia. Kita ketahui program e-program sendiri tidak hanya memiliki risiko, tapi juga memiliki tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah. Antara lain, yang pertama, kompleksitas, teknik privasi, keamanan, standarisasi dan sebagainya. Yang dimaksud di sini adalah suatu sistem layanan yang berbasis online pasti memiliki kekurangan, terutama terhadap keamanan, yang mana banyak sekali kejahatan cyber yang perlu diminimalisir oleh pemerintah daerah guna memaksimalkan pelayanan e-procurement itu tersendiri. Yang kedua adalah masalah hukum seperti informasi web sebagai pemberitahuan publik dan tanda tangan digital untuk dokumen pengadaan barang dan jasa. Hal ini memerlukan keahlian khusus pengelola sistem dan kebijakan dari pemerintah daerah itu sendiri untuk legalnya dokumen dalam pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah metode pembayaran. Yang dimaksud metode pembayaran di sini adalah biaya potensi pengembangan awal sistem dan biaya operasional, yang mana ketahui biaya pengembangan dan operasional suatu sistem layanan online dikatakan tidak murah dan menghabiskan dana yang cukup besar. Agar program berbasis online seperti ini dapat berkembang lebih baik, maka perlu adanya pengawasan yang baik agar biaya yang digunakan dapat digunakan dengan semestinya. Yang keempat adalah memelihara hubungan baik antara pemerintah daerah dengan vendor online ataupun penyedia layanan aplikasi. Hal ini bertujuan agar kerjasama yang dilakukan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir adanya kesenjangan digital untuk pemilik usaha kecil ataupun yang minoritas. Pada umumnya yang dapat mengikuti program e-procurement ini sendiri adalah para perusahaan besar yang secara tidak langsung ini akan menyingkirkan usaha-usaha kecil dan minoritas. Saya Fitria Ayu Clarissa dengan NIM 1043. Setelah mengetahui beberapa tantangan-tantangan dalam pelaksanaan program e-procurement, maka pemerintah perlu melakukan beberapa hal untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sistem keamanan agar sistem e-procurement dapat berfungsi dengan maksimal serta dapat dioperasikan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan, yakni mengurangi adanya tindak KKN dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki keahlian khusus pada jajaran pegawai pemerintah agar dalam pengembangan sistem e-procurement dapat diterapkan dengan baik. Yang ketiga, perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyedia metode pembayaran agar terjalin kerjasama yang profesional. Hal tersebut perlu dilakukan sebab apabila ada pihak penyedia dengan penyelenggara sistem online terdapat hubungan khusus, maka akan ada kemungkinan terjadi kecurangan yang tidak sesuai dengan tujuan penerapan e-procurement ini. Yang terakhir, membuat dan menjaga tatanan sistem e-procurement pada tingkatan yang sama agar sistem e-procurement ini bersifat adil dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang berpartisipasi. Saya Dea Vanessa dengan NIM 19091020179. Setelah tadi dijelaskan mengenai bagaimana e-procurement atau bisa kita sebut sebagai layanan penyediaan barang atau jasa melalui media elektronik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengimplementasiannya. Kami mengambil contoh salah satunya di Kabupaten Malang, di mana kabupaten ini juga menerapkan e-procurement di dalam sistem
daya manusianya yang kurang paham akan teknologi atau gagap teknologi. Kemudian ada juga kendala karena adanya gangguan atau kerusakan dari sistem tersebut. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya e-procurement ini merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah dengan memanfaatkan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Penerapan e-procurement tersebut sebagai langkah pemerintah dalam mengedepankan perkembangan terhadap sistem informasi manajemen pengadaan barang dan jasa. Pengadaan sistem e-procurement di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Kabupaten Malang. Mekanisme pengadaan barang atau jasa melalui e-procurement di Kabupaten Malang telah melakukan prinsip-prinsip seperti efisiensi, efektif, kompetitif, transparan, dan bertanggung jawab. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. See you!